Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 1 November 2023. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Perayaan ini mula-mula dirayakan di lingkungan Gereja Timur untuk menghormati saksi iman yang mati bagi Kristus dalam menyebarkan kekristenan. Sedangkan di lingkungan Gereja Barat, terkhusus di Roma, pesta ini bermula pada abad awal ke-7, 609, ketika Paus Bonifasius keempat mengubah Pantheon, yaitu tempat ibadat kafir untuk dewa-dewi Romawi, menjadi gereja-gereja yang dipersembahkan kepada Santa Maria bersama para rasul. Dulu pesta ini di Roma biasa dirayakan pada minggu sesudah Pentakosta. Lama-kelamaan pesta ini populer dan diperuntukkan menghormati para kudus, baik yang telah diakuisisi oleh gereja maupun yang tidak dikenal. Semua orang kudus dirayakan. Pesta ini dirayakan untuk menghormati keseluruhan anggota gereja yang bersekutu sebagai anggota umat Allah. Juga santo-santo yang terkenal maupun yang tidak dirayakan pada hari ini. Kemuliaan duniawi ditinggalkan untuk berganti mendapatkan kemuliaan surgawi. Dengan merayakan pesta atau Hari Raya Semua Orang Kudus, kita mempunyai persekutuan tidak hanya dengan orang-orang duniawi, tetapi dengan mereka yang telah meninggal, yang telah menikmati kebahagiaan surgawi. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan dasar permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 7, Yohanes melihat situasi akhir zaman dan juga situasi saat pengadilan. Seorang yang berpakaian jubah putih kelihatan sebagai penghakim, dikelilingi oleh malaikat-malaikat dan memberi penghormatan. Pada bacaan yang kedua dari surat Yohanes yang pertama bab 3 ayat 1-3,
Yohanes mengingatkan betapa besar kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan nanti kita akan melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Sedangkan pada bacaan Injil kita dengarkan sabda bahagia, pujian Yesus bagi mereka yang sesuai dengan kehendak Allah. Katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan seterusnya. Pendek kata, orang-orang yang berbahagia sudah dikriteriakan oleh Yesus sendiri. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita hari ini merayakan semua orang kudus. Itu berarti cita-cita semua orang dalam kekudusan akan mendapatkan berkat-Nya. Kebahagiaan surgawi menjadi cita-cita semua orang. Lalu dari bacaan-bacaan hari ini kita diharapkan untuk mencapai dengan memperhatikan nasihat bacaan hari ini, agar kita menjadi kudus. Kita diingatkan untuk mencita-citakan akhir hidup kita, supaya kita kedapatan setia, sehingga ketika dihadapkan pada tahta keadilan, kita boleh mendapatkan kesimpulan kita setia dan boleh masuk dalam keluarga orang kudus Allah. Demikian pula pada bacaan yang kedua, kita terus akan menantikan untuk melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Itu harus kita mulai dari sekarang, agar kita mengarahkan pandangan hanya kepada Kristus, Sang Pemberi kehidupan. Dari bacaan Injil, kita harus menyadari Injil berbicara soal sikap, sehingga orang disebut bahagia. Ini bukan berbicara soal miskin dan kaya, tetapi sikap kita di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin atau kaya bukan soal bagi teks ini. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang merasa kecil di hadapan Allah, sehingga tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, kepandaiannya, kekuatannya,
hartanya, tapi tetap mengandalkan Allah. Sehingga sikap cinta kasih, kerendahan hati sangat diperlukan. Maka siapapun juga tetap bisa menjadi miskin di hadapan Allah, asalkan mereka rendah hati dan mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Berbahagialah orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar, orang-orang yang berkekurangan lebih mudah mengandalkan Allah karena mereka merasa kecil di hadapan Allah. Tanpa Allah tidak berarti apa-apa, sehingga mereka mengandalkan Allah dan dengan demikian menggenapi, menekuni, melaksanakan kehendak-Nya. Juga orang-orang yang suci, orang yang berdamai akan mendapatkan juga harta surgawi, dipuji bahagia. Karena orang-orang inilah yang menghadirkan cinta kasih Allah, menjadi cermin bagi Allah yang dinampakkan dalam dirinya. Demikian pula orang yang mendapatkan celaka, difitnah demi Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Artinya, bila kita melaksanakan kebenaran dan mendapatkan tantangan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu, katakanlah, lari dari kenyataan. Karena justru kita dicela karena mengikuti Kristus, berkorban demi Kristus. Kalau demikian kita ikuti, maka ketika ada pengadilan terakhir, kita kedapatan setia dan kita akan melihat wajah Allah yang sebenarnya. Maka mari kita bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk dapat mendapatkan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh menderita demi nama-Mu dan kami boleh mengenangkan para kudus-Mu. Semoga kami menjadi orang kudus-Mu sehingga mampu untuk makan hidupannya kepada Engkau sendiri. Bantulah umat-Mu yang sakit dengan beban yang mempunyai beban berat, dan bantulah mereka yang punya persoalan agar Engkau dapat mengurainya. Dan terutama berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, besok tanggal 2 November kita kenangkan arwah semua orang beriman. Kita diajak untuk betul-betul mengenang, mendoakan dan menyadari bahwa kelak kita pun akan pergi menghadap Allah. Perayaan Ekaristi akan diadakan pada jam 5:30 pagi dan jam 6 sore. Untuk intensi amplop sudah ditutup hari ini, dan kemarin akan direkap. Dan sekali lagi, pada Ekaristi itu tidak menerima intensi misa pribadi,
Demi keadilan semua akan dipersembahkan untuk arwah-arwah yang didoakan dalam amplop-amplop itu. Seandainya ada yang tidak tahu atau mungkin lupa mengajukan intensi, akan dibacakan tanggal 3. Untuk yang ingin mendapatkan indulgensi, mulai hari ini sampai tanggal 8, pergi ke kubur dan mendoakan doa indulgensi berturut-turut. Juga tetap diterima wujud pribadi arwah pada tanggal 1 sampai tanggal 8, kecuali tanggal 2. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk mengirim doa-doa untuk sanak keluarga kita yang telah berpulang. Tanggal 4 dan 5, Sabtu Minggu depan, akan ada expo pendidikan di Mandala Graha yang diikuti oleh Sekolah Katolik Israel Busidiana dan beberapa sekolah dari Semarang. Mari kita dukung, kita meriahkan dengan kunjungan kita, karena akan ada stand-stand dan juga tampilan-tampilan dari sekolah-sekolah. Semoga dengan demikian Sekolah Katolik semakin berkembang. Akhirnya saya ucap terima kasih atas partisipasi panjenengan kepada gereja lewat doa, dana, karya, dan tenaga. Semoga dengan cara itu bisa tetap eksis dalam mendampingi umatnya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.